Bertobatnya Sang Mafia, episode 18. Selama di perjalanan Aisyah tampak merasa sedikit tenang karena dia bersama dengan Leon. Sebenarnya di villa itu ada beberapa anak buah Leon yang menjaga villa itu. Hanya saja Aisyah merasa tidak tenang karena Leon harus pergi. Jadi Aisyah pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Leon. Leon pun menatap ke arah Aisyah yang saat ini berada di belakangnya. Dia benar-benar tidak bisa terus menahan wanita seperti dia, karena itu pasti akan menghambat pekerjaan dan mempersulit Leon. Sial, aku benar-benar tidak bisa mempertahankan wanita seperti dia untuk tinggal di mansionku. Lebih baik aku lepaskan dia saja. Lagian di dalam mansion pun dia juga sama sekali tidak berguna. Yang ada dia hanya membuat aku kesulitan. Lagian tidak ada untungnya juga aku mempertahankan wanita lemah seperti dia, gumam Leon di dalam hati dengan berniat untuk melepaskan Aisyah. Dan setelah tiba di tempat Leon bekerja, Aisyah berinisiatif untuk melayani Leon dengan baik agar dia berguna untuk Leon karena Leon sudah membawa Aisyah. "Tuan, ini minuman untuk Tuan," kata Aisyah sambil memberikan air kepada Leon. Leon pun menatap ke arah Aisyah yang saat ini berada di depannya. Dia bahkan tersenyum sinis saat melihat bagaimana Aisyah berusaha untuk membuat dirinya berguna karena ikut bersama dengan Leon. "Aku sedang tidak ingin minum," jawab Leon dengan nada sinisnya menolak air yang diberikan oleh Aisyah kepada Leon. "Baiklah Tuan, jika Tuan butuh sesuatu bisa memanggil saya," kata Aisyah dan saat itu juga Aisyah pun berjalan kembali menuju ke mobilnya. Sedangkan rekan kerja Leon yang saat ini berada di samping Leon pun cukup terkejut saat melihat kehadiran Aisyah di tengah-tengah diskusi mereka tentang proyek baru ini. "Tuan, dia siapa? Maaf kalau saya lancang bertanya seperti ini kepada Tuan," tanya rekan kerja Leon yang saat ini berada di sampingnya. "Dia adalah pelayanku. Kenapa? Apakah kamu tertarik padanya?" jawab Leon dengan tersenyum sinis sambil memojokkan rekan kerjanya itu. "Ah tidak Tuan, bagaimana bisa saya dengan lancang menyukai pelayan Tuan?" "Bagus, karena jika kamu menyukai wanita itu maka kamu akan menyesal menjadikan dia istrimu. Dia sama sekali tidak berguna dan hanya membuat orang susah saja." Leon menceritakan tentang sifat Aisyah yang membuat Leon kesusahan. Rekan kerja Leon pun hanya tersenyum saat mendengar cerita Leon. Dia merasa cukup aneh saat melihat pelayan tadi, karena penampilan Aisyah yang sangat berbeda dengan para pelayan Leon lainnya. Aisyah memakai hijab dan sama sekali terlihat sangat lugu, tidak seperti pelayan Leon lainnya yang terlihat sangat dingin. Setelah beberapa jam, Leon pun belum selesai dengan pekerjaannya. Saat ini Leon benar-benar sangat serius dalam melakukan pekerjaannya ini. Karena ini adalah pekerjaan yang nantinya akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Leon. Aisyah yang merasa cukup bosan pun tiba-tiba dia merasa mengantuk. Akhirnya dia pun tertidur di dalam mobil. Tapi tiba-tiba segerombolan orang berpakaian serba hitam dan juga menutup wajahnya datang menghampar mobil Leon. Mereka adalah salah satu penjahat yang selalu mengintai orang baru, bahkan mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh targetnya demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka adalah salah satu penjahat berdarah dingin di desa ini, dan tidak ada satupun warga yang berani untuk melawan mereka karena sikap mereka yang sangat kejam. Dengan cepat mereka langsung membunuh anak buah Leon dengan sangat sadis. Lalu selanjutnya mereka membawa mobil Leon pergi juga Aisyah yang saat ini berada di dalam mobilnya. Leon yang merasa ada perasaan yang aneh pun langsung menatap ke arah di mana mobil dia berada. Dan benar saja saat ini Leon melihat bahwa mobilnya telah dibawa oleh seorang penjahat. "Sit!" maki Leon dan langsung mendorong rekan kerjanya itu karena dia menghalangi jalannya. Leon pun langsung mengejar mobilnya, dan saat Leon melihat ke bawah ternyata anak buahnya sudah dibunuh oleh mereka semua.
Kemana Aisyah? Jangan bilang kalau dia berada di dalam mobil itu. Sial, ucap Leon dan dia pun langsung mengambil sepeda motor yang berada di sampingnya untuk mengejar mobilnya yang telah dibawa oleh penjahat tersebut. Leon terus mengejar mobilnya meskipun kecepatan mobil itu sangatlah tinggi. Merasa bahwa ada orang yang mengikuti mereka, para penjahat itu pun menancap gasnya lebih cepat agar Leon tidak bisa mengejarnya. Sedangkan di dalam mobil, Aisyah pun tampak terlihat pingsan karena mereka telah memberikan obat kepada Aisyah. Mereka dengan sengaja menculik Aisyah untuk mereka jual. Karena sebenarnya malam itu mereka sedang mengincar Aisyah, bukan Leon. Sebaiknya kita pergi ke markas kita, karena di sana dia pasti tidak akan bisa melawan kita, ucap teman penjahat itu yang saat ini berada di sampingnya. Kau benar, jika kita berada di markas kita maka dia akan langsung kalah, karena dia hanya seorang diri, jawab temannya yang saat ini tengah mengendarai mobilnya. Mereka pun langsung berbalik arah dan menuju ke markas mereka. Leon yang sangat mengetahui tentang keadaan seperti ini pun langsung mengerti bahwa mereka ingin membawa Leon menuju ke markasnya. Kau pikir aku takut? Gumam Leon dengan nada sinisnya lalu mengikuti di mana mobilnya akan berhenti. Dan benar saja bahwa saat ini para penjahat itu membawa Leon ke markas mereka. Mereka pun berhenti dan keluar dari dalam mobil, menghampiri Leon yang saat ini berada di belakangnya. Wow, kau berani sekali masih mengikuti kami sampai ke markas kami. Kau tidak takut bahwa kau akan mati konyol karena berani mengikuti kita, kata si penjahat tersebut sambil menghampiri Leon yang saat ini berada di belakangnya. Takut? Tentu saja tidak. Untuk apa aku takut kepada kalian para bedebah, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun, ucap Leon dengan menghina para penjahat itu. Kau benar-benar berani pada kami. Baiklah sekarang kita lihat bagaimana nanti kau akan memohon kepada kami semua saat kau sudah tidak berdaya. Dan saat itu juga semua penjahat yang berada di markas itu pun keluar untuk menyerang Leon. Leon hanya menggelengkan kepalanya saat dia melihat bagaimana mereka semua berjalan maju untuk melawan Leon yang saat ini hanya seorang diri. Saat ini mereka semua langsung menyerang Leon. Dengan kemampuan Leon dia bisa mengalahkan cukup banyak para penjahat itu. Tapi jumlah mereka yang sangat banyak dan Leon hanya seorang diri membuat Leon tetap tidak bisa mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya tanpa pilihan lagi Leon pun menyerah. Tapi di balik kekalahan Leon saat ini ada sebuah rencana yang sudah dia pikirkan. Mereka pun terus memukul Leon dengan membabi buta, hingga membuat Leon mengalami luka yang cukup parah. Dan setelah Leon tidak sadarkan diri mereka pun membawa Leon ke penjara bawah tanah. Cepat bawa dia ke dalam penjara bawah tanah bersama dengan wanita itu. Perintah ketua penjahat tersebut dan mereka pun langsung membawa Leon ke dalam penjara bawah tanah. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah mulai membuka kedua matanya. Tiba-tiba dia merasa cukup pusing. Aisyah pun berusaha untuk bangun sambil memegang kepalanya. Betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat tempat yang sangat pengap dan juga gelap ini. Di mana aku? Aisyah tampak terlihat sangat panik karena dia berada di tempat yang sangat asing. Aisyah pun berusaha untuk mengingat tentang kejadian yang tadi pagi, dan terakhir kali yang dia ingat hanyalah saat dia merasa sangat ngantuk dan tidur di dalam mobil. Tapi setelah itu Aisyah pun tidak mengingat apapun. Aisyah langsung berdiri dengan berusaha untuk mencari pertolongan. Tolong, tolong, teriak Aisyah dengan keras agar ada seseorang yang datang untuk menolong dirinya. Tapi semua itu hanya percuma saja karena tidak akan ada orang yang akan mendengarkan teriakan Aisyah. Tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar dari arah samping Aisyah. Sampai tali suaramu putus pun, tidak akan ada orang yang datang untuk menolong, ucap lelaki itu yang tak lain adalah Leon. Aisyah langsung melihat ke arah samping.
Dan benar saja saat ini dia melihat Leon yang tengah duduk. Tuan juga ada di sini. Aisyah tampak melihat ke arah Leon. Dan betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat bahwa tubuh Leon penuh dengan luka. Tuan, apa yang terjadi pada Tuan? Kenapa tubuh Tuan penuh luka? Tanya Aisyah dengan menatap ke arah seluruh tubuh Leon. Kau pikir kenapa? Semua ini gara-gara kamu. Dan kita terjebak di sini pun gara-gara kamu. Benar-benar wanita pembuat masalah. Jawab Leon dengan menatap sinis ke arah Aisyah. Aisyah langsung menundukkan kepalanya saat Leon mengatakan bahwa semua ini adalah karena dirinya. Aisyah benar-benar tidak ingat apapun. Dan setelah dia bangun tiba-tiba dia sudah berada di penjara ini. Maafkan saya Tuan, kata Aisyah dengan perasaan bersalah kepada Leon. Sudahlah, sekarang kata maafmu itu tidak penting. Meskipun kau meminta maaf 1000 kali pun kita tetap tidak akan bisa keluar dari sini. Jawab Leon kepada Aisyah dan itu membuat hati Aisyah merasa sedih karena semua ini adalah karena dirinya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.